Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai pemain-pemain serta pelatih timnas Indonesia. Oke, saat ini memang timnas Indonesia gagal ya untuk melaju ke semifinal. Namun kita ketahui ya bahwasanya saat ini Indonesia sebenarnya memiliki progres yang baik ya, baik itu dari sarana prasarana, kemudian kebutuhan, semuanya sudah dilengkapi. Namun ketika Indonesia harus pulang ya kembali karena kalah atas Vietnam dengan skor 0-2, ternyata membuat pecinta sepak bola khususnya yang mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia, dia langsung mengatakan bahwa banyak sekali elemen yang ingin sekali Sintayong mundur atau out ya dari timnas Indonesia. Ini sudah dibuktikan dari beberapa tweet ya di Twitter khususnya, bahwa ada beberapa penonton atau supporter timnas Indonesia yang tidak puas, bahkan trending atau tagar ya STY out itu sudah trending di Twitter. Oke, kita akan membuka cakrawala kembali ya, bagaimana sebenarnya peluang Sintayong ini. Apakah pantas sosok Sintayong ini harus out? Kita akan membongkarnya ya, karena perlu kita bahas di sini biar kita semua paham. Sebenarnya permainan sepak bola itu bukan hanya mengandalkan 1, 2, atau 4 pemain, tetapi banyak sekali elemen ya, termasuk pelatih. Di sini kita akan membongkarnya yang utama ya. Sintayong out, apakah ini keputusan yang benar? Oke, kita akan membongkar yang pertama yakni Indonesia di tahun 2023. Oke, timnas Indonesia memang memiliki banyak sekali ya untuk program dan juga pertandingan di tahun 2023 ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Yang pertama, di tanggal 18 Maret sampai 14 April itu ada Piala Asia U20 di Uzbekistan. Indonesia juga sudah lolos. Dan yang meloloskan adalah Coach Sintayong. Ini menjadi hal yang memang harus diperhatikan ya. Bukan hanya karena AFF selesai, kemudian Indonesia gagal melaju ke final, semuanya harus buyar, harus bubar. Ini yang menjadi hal yang harus kita evaluasi. Kemudian selanjutnya, di sini ada 5 sampai tanggal 17 Mei itu juga SEA Games di Kamboja. Kita tahu ya bahwasanya Sintayong ini menangani timnas di kelompok umur ya, baik itu U19, U23 ya, dan juga senior. Kemudian di bulan Juni ada FIFA Matchday, kemudian Maret juga ada FIFA Matchday ya. Kemudian juga di bulan Juni juga 16 sampai tanggal 16 Juli itu Piala Asia yang akan dilakukan di Qatar dan Indonesia lolos. Kemudian selanjutnya di 4 sampai 12 September juga FIFA Matchday, kemudian sampai 13 sampai 21 November itu ada juga FIFA Matchday. Namun yang harus digarisbawahi bahwasanya di sini ada tanggal penting yaitu 20 sampai 11 Juni. Itu adalah Piala Dunia yang akan diselenggarakan di Indonesia. Tidak mungkin persiapan yang sudah matang, bahkan disiapkan semenjak 2 tahun yang lalu, buyar begitu saja dengan pelatih yang berganti. Ya, kita ketahui bahwasanya Sintayong ini kontraknya bersama timnas Indonesia itu akan habis pada akhir Desember 2023. Namun kalau kita melihat hanya karena AFF saja itu akan terbuang dan dicoret oleh PSSI, tentu itu akan merugikan bagi Indonesia. Kemudian selanjutnya, timnas Indonesia itu sebenarnya dari 2019 ya, kita tahu 2019 kita mendapatkan banyak pandemi, kemudian di 2020 itu masih belum stabil, 2021 baru stabil dengan kontrak Sintayong yang 4 tahun ya. Menurut saya ini perlu untuk bisa melihat bagaimana perkembangan timnas Indonesia. Jadi bisa dilihat ya teman-teman ya, bahwasanya timnas itu masih mampu stabil di saat klub saat ini atau liga saat ini ya, walaupun saat ini mulai bergulir. Kemarin kan banyak sekali permasalahan, tragedi Kanjuruhan, kemudian pandemi dan sebagainya.
Jadi jangan terlalu berlebihan ya ketika kita melihat hanya satu pertandingan atau satu event saja kemudian kita memecat seorang pelatih. Nah, itu yang menjadi pemikiran kita semua ya sebagai pecinta sepak bola nasional, bahwasanya untuk mempertahankan pelatih ini juga sangat bijak keputusan ini jika memang benar menjadi sebuah prestasi bagi timnas Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya Sintayong ini sudah menyiapkan pondasi seperti sudah menjadi tujuan awal. Nah, pondasi yang dimaksud di sini adalah Sintayong berani memutus ya satu generasi. Nah, kita tahu ya angkatan Bagus Kavi dan sebagainya itu diputus oleh Sintayong. Kemudian dia mempertahankan satu generasi saja. Nah, seperti angkatan Alfainda Dewangga, Pratama Arhan ya, dan lain sebagainya itu diorbitkan ke timnas Indonesia. Witan Sulaiman ya, itu diorbitkan ke timnas Indonesia. Memang dari umur ya, memang mereka masih sangat muda sekali. Makanya pemain Indonesia saat ini rata-rata pemainnya adalah di bawah 24 tahun. Nah, itu hal yang bagus. Artinya apa? Ketika saat ini mereka sudah sering bermain di timnas, Sintayong memiliki program untuk 2, 3, sampai 4 tahun yang akan datang untuk timnas Indonesia. Ini hal yang bagus ya teman-teman ya. Nah, inilah yang harus dimanfaatkan sebenarnya. Maka dari itu jangan hanya menilai proses timnas itu hanya 1 sampai 2 tahun saja. Itu sudah hal yang bagus ya. Mengapa saya bilang bagus proses Sintayong? Indonesia sebelum Sintayong datang ya, itu di peringkat 172. Kemudian saat ini Indonesia di peringkat 153. Artinya perubahan peringkat FIFA ini sangat signifikan dan sangat bagus, dan ini yang membuat Sintayong patut untuk dipertahankan. Nah, kemudian Sintayong juga sudah mendatangkan beberapa pemain keturunan ya. Sudah meyakinkan Jordi Amat, kemudian Sandy Walsh ya. Kemudian untuk di event Piala Dunia juga sudah mendatangkan Ivan Janer, kemudian Justin Hartmer, kemudian Rafael Struijk, belum lagi pemain-pemain naturalisasi yang lain seperti Zain Patinama. Nah, apakah dengan Sintayong nanti pergi, kemudian pelatih baru akan memakainya lagi atau memakai pemain-pemain keturunan, tentu akan berbeda kebijakan. Nah, disinilah kita harus bisa paham ya, sebenarnya tidak bisa kita hanya menilai satu event saja untuk bisa mengeluarkan egoistis kita atau egoisme kita terhadap pelatih timnas. Jadi saya harap untuk teman-teman semua supporter timnas Indonesia, jangan sampai menilai itu hanya satu event saja ya, karena banyak event-event yang lain. Dan kita tahu Piala AFF itu bukan kalender FIFA. Walaupun PSSI memiliki target tinggi untuk juara, pertandingan sepak bola itu ada 3 ya, menang, seri, dan juga kalah. Nah, jadi wajar saja jika hal ini terjadi, dan Indonesia memang belum beruntung di Piala AFF walaupun sudah menjadi runner up 6 kali. Nah, kita harus kembali lagi ya, bahwasanya pemain-pemain keturunan ini juga harus diperhatikan. Kalau misal sekarang Sintayong out, siapa yang akan mengurus pemain-pemain keturunan nanti? Apakah ia akan dipanggil oleh timnas? Tentu setiap pelatih itu berbeda-beda. Ada yang menyukai dengan local pride, pelatih pemain-pemain lokal, ada juga yang tidak. Nah, maka harus diperhatikan ini. Oke, dari sini kita sudah paham ya mengapa Sintayong ini sangat penting untuk dipertahankan. Nah, lantas bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah Sintayong ini masih cocok untuk dipertahankan hingga kontraknya selesai atau bahkan ditambah, atau memang harus dicoret? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.